Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia dari kelas Biologi 2 dengan NIM 0704201038. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan video pembelajaran ini sebagai ujian akhir semester dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Junaida MPD, yang telah membimbing saya dalam proses pembelajaran berlangsung. Untuk itu, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang video pembelajaran mengenai surat menyurat. Surat dalam kehidupan sehari-hari sangatlah dibutuhkan. Sebagian elemen masyarakat menggunakan surat dalam kehidupannya. Sebagai alat komunikasi tertulis, surat sebagai bukti otentik dari kegiatan yang telah dilakukan oleh seorang maupun instansi. Surat pada awalnya berisikan dokumen-dokumen pemerintah yang biasanya dikirimkan melalui satu tempat ke tempat lainnya menggunakan transportasi kuda. Di era teknologi yang telah canggih, berbagai cara digunakan melalui gadget, handphone, iPad, faxmail, internet, dan lainnya. Namun, penggunaan surat lebih efisien dan ekonomi dibandingkan dengan menggunakan media lainnya. Surat dapat dijadikan sebagai bukti bahwa telah mengadakan suatu perjanjian atau kegiatan yang bersifat formal maupun informal, sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau lupa dengan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat yang telah disepakati. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan surat, fungsi surat, dan lain-lainnya, agar kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan surat dan bagaimana penulisan surat yang baik. Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis. Selain itu, surat adalah sehelaian kertas atau lebih yang digunakan untuk memberikan informasi yang berisikan pernyataan dari penulisannya. Selain itu, ada beberapa pendapat yang mengartikan pengertian dari surat, yaitu menurut Suprapto pada tahun 2004 di halaman 13, ditinjau dari sifat isinya, surat adalah jenis karangan paparan karena di dalamnya si pengirim mengemukakan maksud dan tujuan atau menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Sudah mengerti bahwa di sini menjelaskan bahwa surat adalah memberikan suatu informasi yang konkret, di mana si penulis yang menjelaskan langsung atau memberikan informasi kepada si pembaca. Teknologi komunikasi berkembang sangat cepat, namun surat tidak dapat digantikan oleh teknologi lainnya. Karena surat selain dapat dijadikan bukti yang otentik, ia juga dapat dijadikan benda yang berharga berdasarkan isi surat tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, surat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat komunikasi antara dua pihak. Yang kedua, surat dijadikan sebagai alat penyampaian informasi dari penulisnya kepada pembaca atau penerimanya.
Yang ketiga, sebagai alat komunikasi. Surat tidak hanya bersifat satu arah, melainkan juga dua arah dan ke segala arah. Selain menurut pendapat lain mengenai fungsi surat, yaitu salah satunya menurut Suprapto di bukunya pada tahun 2004 di halaman 15, ia menjelaskan bahwa fungsi utama surat adalah sebagai alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lainnya. Jadi, fungsi utama surat adalah sebagai alat komunikasi tertulis. Secara umum, surat digolongkan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada namanya surat resmi, yang kedua yaitu surat pribadi, dan yang ketiga yaitu surat niaga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ketiga jenis surat tersebut. Yang pertama adalah surat resmi. Surat resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi, baik dilakukan secara perseorang, instansi, maupun organisasi. Contoh dari surat resmi adalah surat undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Adapun ciri-ciri dari surat resmi ini adalah yang pertama menggunakan kop surat apabila dikeluarkan oleh organisasi. Yang kedua ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, yaitu harus menggunakan bahasa yang baku serta harus sesuai dengan EYD. Yang keempat, penggunaan ragam bahasa resmi. Yang kelima, menyetarakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Nah, biasanya sering kita jumpai surat resmi ini dilakukan oleh perusahaan atau ketika seseorang ingin melakukan suatu acara. Yang kedua adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau dapat dikatakan surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Surat ini ditunjukkan antara sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri surat pribadi sangatlah berbeda dengan surat resmi atau kebalikan dari surat resmi, yaitu tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka dan penutup bervariasi, menggunakan bahasa bebas yang sesuai dengan keinginan dari si penulis, dan format tulisannya sangatlah bebas. Surat ini tidak termasuk surat resmi, tetapi dalam surat pribadi tentunya surat resmi harus memperhatikan etika dan sopan santun dalam penulisannya, tidak boleh menggunakan bahasa yang semaunya. Contohnya yaitu adalah surat izin dari orang tua untuk sekolah, surat cinta dari pasangan, surat undangan ulang tahun, surat kepada sahabat, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah surat niaga. Surat niaga adalah surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa. Biasanya surat niaga dibuat oleh perusahaan untuk mencari keuntungan atau investasi. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar sehingga harus disusun dengan baik dan benar. Ada beberapa macam yang termasuk ke dalam surat niaga, yaitu surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Surat niaga juga format tulisannya hampir sama dengan surat resmi. Yang pertama, isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Hal itu menguntungkan kedua pihak.
Yang kedua, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang baku dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk kata, maupun kalimatnya. Dalam menulis surat, yang harus kita perhatikan yang utama adalah bagian-bagian surat. Bagian-bagian yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Kepala surat merupakan identitas singkat tentang kantor, perusahaan, organisasi, dan sejenisnya yang mengirimkan surat resmi. Fungsi dari kop surat ini adalah untuk mengetahui dengan mudah nama dan alamat serta keterangan lain mengenai identitas lembaga si pengirim surat tersebut. Yang kedua adalah tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat tersendiri ditunjukkan untuk memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat tersebut. Untuk tempat biasanya tidak dicantumkan kembali jika tempat sudah ditulis di kepala surat yang berupa alamat instansi. Yang ketiga adalah nomor surat. Nomor surat biasanya meliputi nomor urutan penulis surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Fungsi dari nomor surat adalah untuk memudahkan pengaturan baik itu dalam penyimpanan maupun penemuan kembali apabila diperlukan. Yang keempat adalah lampiran. Lampiran merupakan bagian penjelasan yang menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Yang kelima adalah hal atau perihal. Hal atau perihal cukup ditulis sesingkat mungkin, namun dapat dipahami dan menggunakan huruf kapital pada awal kata dan berjenis kata benda bukan kata kerja. Yang keenam adalah alamat surat. Penulisan alamat pada halaman surat sebaiknya selengkapnya seperti penulisan pada sampul surat. Yang ketujuh adalah salam pembuka. Penulisan salam pembuka dimulai dari margin kiri, bukan di tengah-tengah, dan tidak pula menjorok ke dalam seperti paragraf. Salam pembuka yang berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Salam pembuka ditulis dengan huruf kapital di awal dan diakhiri oleh tanda koma. Contohnya seperti dengan hormat, koma, Bapak yang terhormat, koma, salam hormat, koma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma, salam bahagia. Yang kedelapan adalah isi surat. Isi surat terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Yang kesembilan adalah salam penutup. Salam penutup merupakan penutup surat yang biasanya menggunakan kata hormat saya, hormat kami, wassalam. Penulisan salam penutup tersebut seperti salam pembuka, diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. Yang ke-10 ada nama, jelas pengiriman, dan tanda tangan. Pengiriman surat dinas adalah orang yang bertanggung jawab terhadap lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Identitas pengiriman dalam surat dinas biasanya terdiri atas 5 unsur. Yang pertama ada jabatan pengiriman, yang kedua ada tanda tangan pengiriman, yang ketiga ada stempel atau cap dinas, yang keempat ada nama terang pengiriman, yang kelima ada keterangan lain misalnya NIP. Yang ke-10 ada tembusan. Tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peletakan bagian-bagian surat dalam menulis surat.
Yang pertama ada namanya kepala surat. Kepala surat biasanya terletak di atas surat dan di tengah-tengah surat. Yang kedua adalah tanggal surat. Tanggal surat biasanya diletakkan di sebelah pojok kanan di bawah kepala surat. Yang ketiga ada namanya nomor surat. Nomor surat biasanya terletak di sebelah pojok kiri di bawah kepala surat. Yang keempat adalah sifat surat. Sifat surat biasanya terletak di bagian pojok kiri di bawah nomor surat. Yang kelima ada namanya lampiran. Lampiran biasanya terletak di bagian pojok kiri di bawah sifat surat. Yang keenam ada namanya hal atau perihal. Hal atau perihal biasanya terletak di pojok kiri di bawah lampiran. Yang ketujuh adalah alamat dalam. Alamat dalam terletak di sebelah kiri di bawah hal atau perihal. Yang kedelapan adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka terletak di bagian pojok kiri di bawah alamat dalam. Yang kesembilan adalah isi surat. Isi surat biasanya terletak di bawah kalimat dalam. Yang kesepuluh adalah kalimat penutup. Kalimat penutup merupakan bagian akhir setelah isi surat. Jadi kalimat penutup terletak di bawah isi surat. Yang ke-11 adalah nama jabatan. Nama jabatan biasanya terletak di sebelah kanan di bawah kalimat penutup. Yang ke-12 adalah NIP atau tanda tangan atau cap initial. Biasanya terletak di bawah nama jabatan. Yang ke-13 ada namanya tembusan. Tembusan biasanya terletak di bagian pojok kiri setelah penulisan atau peletakan NIP atau tanda tangan atau cap initial. Surat yang dapat dikatakan baik adalah surat yang ditulis dengan memenuhi syarat-syarat penyusunan surat yang baik. Syarat-syarat surat yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama surat resmi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata yang tepat atau yang sesuai. Yang keempat, taat terhadap ejaan bahasa Indonesia atau EYD. Yang kelima, menggunakan kalimat efektif. Yang keenam, menyajikan isi surat berdasarkan fakta dan lengkap. Yang ketujuh, menggunakan bentuk surat yang resmi atau yang lazim digunakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan materi mengenai surat menyurat yang telah saya paparkan, yaitu sebuah surat yang baik tentu harus disusun secara baik pula. Susunan surat tersebut secara keseluruhan terdiri atas bagian-bagian surat. Jika bagian-bagian surat tersebut tertulis secara benar dan berdasarkan aturan yang baik, surat yang dibuat itu pun akan menjadi sebuah surat yang baik pula. Oleh karena itu, dengan adanya surat menyurat yang baik dan rapi, maka dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi, yaitu bisa bertahan dan bisa tumbuh berkembang. Sekian hasil video yang saya lakukan mengenai tentang materi surat menyurat. Apabila ada kesalahan kata dalam pembuatan video yang saya lakukan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video yang
saya buat ini bermanfaat bagi orang yang melihat ataupun yang mendengarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.